itu adalah pura-puranya manusia agar terjalin kata-kata dan diskusi. Seperti halnya perempuan ketika melihat gincu, seperti halnya laki-laki melihat gincu perempuan. Telanjangnya perempuan, telanjangnya alam semesta. Negara dibentuk oleh kekuatan. Di atas hukum adalah politik, di atas politik adalah kekuatan. Terbanglah sang Gatot Kaca dan menyadari itu, bahwa dulunya tanah ini dipatok-patok oleh preman. Siapa yang kuat dia akan melawan, siapa yang tidak kuat dia akan tunduk kepada hukum preman itu dan menjadikan hukum sendiri. Ingat, syarat terbentuknya negara adalah diakui secara politik oleh negara lain. Politik di atas itu, bahwa hukum mendominasi itu adalah pura-puranya supaya kita bisa ngomong. Ada alam tertulis, ada alam fakta. Yang aku wayangkan sekarang adalah alam hidup kenyataan manusia. Mandek ini ada Gatot Kaca kok kurang ajar cara membunuh raksasa motol hulunya. Kamu Gatot Kaca palsu. Gatot Kaca, kenapa kamu menciptakan sebagai aparat keamanan di Pandawa, kamu menciptakan Gatot Kaca bayangan? Sorry ndasmu. Soalnya kalau pakai aku sendiri, aku harus mempertanggungjawabkan anggaran. Dengan Gatot Kaca bayanganku, aku bisa minta mereka nyari makan sendiri. Oh gitu toh. Apa betul? Bukan cuman itu alasanku yang kedua. Persetan dengan teori-teori, hidup adalah fakta. Ada beberapa kahanan Romo Semar yang gak bisa dilalui oleh hukum. Maka aku aparat keamanan di Amarta membentuk Gatot Kaca bayanganku. Tapi memang kadang-kadang ada oknum yang kurang ajar minta-minta rokok sendiri. Itu di luar kontrolku Romo. Tetapi kalau aku hanya mengikuti peraturan, hidup bukanlah teori. Bayangan ancaman telah setiap hari Romo. Maafkanlah aku, itulah pakartiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru malam ini Presiden Jan Cukers tidak membawa ibu negara. Saya pikir semua ibu negara minta cerai sama dia. Yang terlihat tadi, aksi FPI di
gedung DPRD atau di balai kota yang begitu ramai muncul karena ketidaksetujuan dari FPI terhadap Ahok menjadi gubernur DKI. Tidak setuju adalah hak warga negara. Tidak seluruh orang di Jakarta harus setuju dengan Ahok atau gubernur yang akan datang. Tapi kekerasan yang terjadi di dalam aksi itu, itulah yang mendapat sorotan dari masyarakat. Dan banyak yang menyebutnya sebagai anarkis. Secara etimologis, kata anarki itu berasal dari kata bahasa Yunani kuno yang berarti tidak ada pemimpin atau tanpa pemimpin. Berdasarkan alasan ini, Alan Moore, penulis Inggris terkenal dengan karyanya Watchmen atau P for Vendetta atau From Hell, berpendapat bahwa anarki bukan berarti kekacauan atau chaos sebagaimana dimaknai oleh umum. Tapi sebaliknya, setiap orang karena tidak ada pemimpin harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi dalam pemahaman umum, anarki itu berarti chaos, tidak ada otoritas hukum. Tanpa rule of law, orang main hakim sendiri, atau terjadi praktek homo homini lupus. Karena itu, kata Sophocles, dramawan Yunani kuno yang terkenal dengan karya drama Oedipus Rex atau Raja Oedipus, mengatakan, tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada anarki. Walaupun pemakaian kata-kata anarki itu ternyata keliru. Saya akan mulai dari Pak Direskrimum Polda Metro Jaya, Pak Kombes Pol Heru Pranoto. Selamat malam Pak Heru. Sebagai orang sangat bertanggung jawab keamanan di ibu kota, apa yang terjadi pada hari itu, Pak Heru? Sampai-sampai Kapolda akhirnya turun tangan, datang ke markas FPI di Tanah Abang. Bagaimana kronologis peristiwa itu dan sehingga mengakibatkan beberapa anggota Pak Heru barangkali menjatuh jadi korban. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Karni. Memang ini kejadian itu tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 tahun ini. Peristiwa itu bermula tentunya karena ini adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dilindungi dalam undang-undang, itu dibenarkan dan dibolehkan dengan catatan dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan ini sudah dilakukan oleh organisasi ini mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan pemberitahuan untuk melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Namun kemudian peristiwa pada awalnya sih tidak ada persoalan, kemudian berkembang terjadilah semacam orasi-orasi oleh seseorang yang kemudian kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Dari orasi-orasi ini tuh memicu atau menimbulkan semangat heroik, mungkin bisa dikatakan gitu. Kemudian juga membuat suatu kalimat-kalimat hasutan yang akhirnya terjadi suatu peristiwa pelemparan dan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang tugas pada saat itu. Dan petugas pada saat itu sudah melakukan upaya-upaya untuk tidak berkembang, bahkan untuk tidak terjadi lebih jauh lagi dengan cara memberikan semacam peringatan, dan kita juga sudah memberikan langkah-langkah tindakan preventif untuk upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi lebih besar lagi. Namun
ternyata hal ini mereka semakin tidak terkendali. Kemudian terjadi peristiwa pelemparan tepatnya di depan gedung DPRD. Dengan adanya peristiwa itu tentunya pihak kepolisian melakukan langkah-langkah hukum. Ya. Langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan dengan sesuai prosedur yang sudah dilakukan, yaitu dengan menghalau, artinya dari mulai menahan sampai dengan upaya-upaya untuk melakukan tindakan yang bersifat penegakan hukum represif, yaitu artinya sudah kita melakukan upaya untuk mencari dan menangkap para pelaku itu. Dan kita melaksanakan, setelah itu kita melaksanakan olah TKP. Di dalam olah TKP itu kita temukan beberapa barang bukti yang semestinya tidak kita temukan ada di sekitar TKP. Contohnya ada beberapa batu-batu yang kita temukan di lokasi tempat kejadian ini, cukup banyak batu-batu itu kita temukan. Kemudian juga kita temukan ada beberapa kendaraan yang di sekitar lokasi itu rusak, kena lemparan. Kemudian yang lebih parah lagi adalah anggota kita, Pak. Anggota kita ini 16 orang luka, bahkan lukanya ada yang cukup parah, dan kita lakukan pengobatan, perawatan di rumah sakit terdekat. Setelah itu kami tentunya melakukan upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna untuk menegakkan hukum. Karena memang hukum itu harus kita tegakkan. Hukum itu betul-betul kita harus hormati, kita junjung tinggi, di mana kita kumpulkan saksi-saksi dan barang buktinya ada. Akhirnya pada saat itu kita tangkap 20 orang awalnya. 20 orang yang terdiri dari 16 orang itu dewasa dan 4 orang ini masih di bawah umur. Artinya dengan kriteria undang-undang. Kita lakukan proses penyidikan pada hari itu dan paginya kurang lebih tanggal 4-nya kita tetapkan 20 orang ini adalah sebagai tersangka. Yang 4 kita tidak lakukan penahanan, yang 16 kita lakukan penahanan karena memang aturan undang-undang mengatur seperti itu. Kemudian pada tengah malamnya secara persuasif dari kelompok yang mengatasnamakan organisasi itu dan bertanggung jawab, datang malam hari itu saudara S, kemudian dia mempertanggungjawabkan dan kita lakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti-bukti dan hasil yang kita sodorkan pada saudara si tersangka, kita tetapkan juga pada hari itu juga sebagai tersangka. Kemudian selang kurang lebih 1-2 hari setelah itu, saudara NF itu juga datang karena memang kami lebih mengutamakan pada pendekatan komunikasi kepada kelompok organisasi ini untuk bisa menyerahkan diri dan kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi dari kasus ini seluruhnya ada 22. Berkas kita bikin 4 berkas, yaitu 16 orang dewasa kita jadikan satu berkas, di mana di dalam pasal yang kita persangkakan adalah 170, 214 KUHP. Kemudian untuk yang anak-anak pun kita persangkakan hal yang sama. Dan untuk yang 2 orang ini kita tambahkan pasal 160 KUHP. Karena terhadap 2 orang ini, saudara NP dan S ini lebih proaktif memberikan hasutan-hasutan kalau di dalam bahasa KUHP-nya, sehingga dapat dan mampu mempengaruhi orang yang berunjuk rasa ini melakukan tindakan tidak pidana.